Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Zila Febriani dengan nomor NPM 2310631110162, kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Lingkar Perbangsa Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Terus, berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jawaban saya yaitu yang pertama, ada pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan Islam di madrasah dan di pesantren. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan yang holistik. Nah, pendidikan filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Contohnya yaitu misalkan di banyak pesantren, setelah selesai mengikuti pelajaran agama seperti tafsir atau fikih, santri akan melanjutkan kegiatan rutinnya berupa zikir atau kajian kitab kuning. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus yang kedua ada pendidikan yang menekankan akhlak dan etika. Nah, salah satu prinsip utama filsafat pendidikan Islam adalah pendidikan karakter yang berlandaskan pada akhlak mulia. Contohnya yaitu seperti di pesantren. Para santri seringkali dilatih untuk memiliki adab yang baik kepada sesama santri gitu, seperti guru ataupun masyarakat sekitar. Nah, terkadang mereka juga dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti pengajaran agama kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Terus selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan dan perspektif Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam mempelajari sains, santri diajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan agama. Bahkan keduanya saling mendukung untuk memahami ciptaan Allah. Contohnya yaitu seperti ada di beberapa pesantren modern terdapat program studi yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum seperti ilmu komputer, terus teknik ataupun kedokteran. Nah, pesantren ini tuh mengajarkan bahwa ilmu duniawi seharusnya dipandang sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, terus selanjutnya ada keseimbangan antara individual dan kolektif. Nah, filsafat pendidikan Islam juga menekankan pentingnya hubungan antara individu dengan komunitas. Contohnya, misalkan di pesantren ini ada yang namanya kegiatan seperti bakti sosial atau pengajaran agama kepada masyarakat sekitar. Nah, ini seringkali dilakukan oleh para santri. Jadi, hal ini mengajarkan kepada mereka pentingnya berbagi dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Nah, contoh konkretnya dari pengalaman atau observasi di lapangan saya. Misalkan sebagai contoh pengalaman di lapangan. Nah, ada di sebuah pesantren yang saya amati bahwa para santri ini tidak hanya mempelajari kitab-kitab klasik saja seperti fikih atau tafsir, tetapi juga mereka diajarkan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pengajian rutin di desa sekitar. Nah, ini itu bentuk penerapan filsafat pendidikan Islam yang tidak hanya aspek intelektual gitu, tapi juga aspek spiritual gitu. Selain itu juga di sebuah madrasah para guru berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam mengajar. Nah, santri dilibatkan dalam kegiatan seperti pengajaran dalam kepada teman-temannya yang lebih muda gitu. Jadi yang memperkuat aspek keagamaan dan pendidikan moral. Terus pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Nah, ini membantu mereka menjadi pribadi yang tidak hanya pintar secara kecerdasan, tetapi memiliki integritas yang baik. Jadi bisa saya simpulkan, filsafat pendidikan Islam ini sangat mempengaruhi praktik pendidikan dan yang di pesantren dengan apa? Dengan menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pendidikan semacam ini tuh mengarah pada pendidikan individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Soal yang kedua adalah bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, jawabannya adalah keduanya
memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Nah, filsafat pendidikan Islam juga lebih menekankan pada pendidikan yang holistik dengan bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara dunia dan ukhrawi, serta mengintegrasikan akhlak dan pembelajarannya. Sementara filsafat pendidikan barat lebih mengutamakan pengembangan intelektual dan kemandirian berpikir yang sangat relevan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di Indonesia ini yang memiliki keberagaman budaya dan agama, mungkin perlu ada integritas antara kedua filsafat ini gitu. Nah, filsafat pendidikan di Indonesia bisa menggabungkan kelebihan keduanya gitu, seperti mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman, atau seperti filsafat pendidikan barat bisa juga sambil tetap menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang kuat berdasarkan agama Islam seperti filsafat pendidikan Islam. Terus soal yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, jawaban saya di sini yaitu kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang mendasari nilai-nilai Islam yang menekankan pada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam penting untuk memperhatikan beberapa elemen seperti tujuan pendidikan, terus isi kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, peran guru, dan konteks sosial budaya. Nah, semua elemen ini harus saling berkaitan dan mendukung untuk tujuan mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, pertanyaannya yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, jawabannya adalah yang pertama, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kurikulum pendidikan Islam harus dirancang agar kedua jenis ilmu ini tidak dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Contoh praktisnya adalah seperti menyusun program kurikulum yang tidak hanya mengajarkan matematika dan sains, tetapi juga mengajarkan bagaimana pandangan hidup Islam dapat memandu penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua ada pendidikan yang berorientasi pada keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Nah, tantangan yaitu salah satu masalah besar dalam pendidikan Islam adalah kecenderungan untuk mengutamakan pendidikan duniawi seperti ilmu pengetahuan dan ukhrawi seperti pelajaran agama secara terpisah yang dapat membuat siswa kehilangan keseimbangan dalam hidup mereka. Nah, penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam yaitu seperti filsafat pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus membantu siswa untuk mempersiapkan kehidupan dunia sekaligus mempersiapkan mereka untuk kehidupan akhirat. Nah, ini akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara ilmu duniawi tetapi juga paham tentang tanggung jawabnya sebagai umat Islam. Contoh praktisnya yaitu seperti kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama seperti fikih dan tafsir dengan pelajaran terampil yang praktis dan sains teknologi gitu. Dan pesantren modern selain pelajaran agama, santri juga dapat melibatkan dalam proyek-proyek sosial dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan yang selaras dengan ajaran Islam. Terus soal yang kelima adalah jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, jawaban saya adalah filsafat pendidikan Islam ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Nah, melalui nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam pendidikan, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, seperti peduli terhadap masyarakat dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang bijaksana. Nah, kontribusi pendidikan Islam ini terhadap masyarakat yang lebih baik dapat dilihat dari terciptanya individu-individu yang memiliki karakter yang kuat, seperti keadilan sosialnya dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. Nah, dengan demikian filsafat pendidikan Islam tidak hanya mengarah pada
pembentukan individu yang lebih baik saja, tetapi pada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, pertanyaan yang keenam adalah tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, jawabannya yaitu pendekatan studi filsafat Islam yang ada saat ini, seperti studi filsafat pendidikan Islam, telah berkembang seiring perkembangan kebutuhan pendidikan di dunia Islam, termasuk di Indonesia gitu. Nah, pendekatan yang digunakan dalam filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk memahami esensi dan nilai-nilai terkandung dalam ajaran Islam, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Nah, ada beberapa pendekatan yang saat ini digunakan dalam filsafat pendidikan Islam, dan masing-masing ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam menghadapi tantangan Islam. Nah, itu dalam menyesuaikan dengan tantangan zaman. Nah, di dalam dunia serba cepat berubah seperti sekarang, pendekatan kontekstual ini sangat penting. Jadi, di dunia pendidikan tidak hanya bergantung pada ajaran agama saja, tetapi juga harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh implementasinya adalah seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Namun, dengan pendekatan yang berfokus pada pengembangan akhlak, etika, dan karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam. Terus yaitu mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Nah, pendekatan filosofis kritis ini sangat efektif untuk mendorong siswa dan pendidik untuk berpikir secara kritis dan merenungkan ulang sistem pendidikan Islam. Nah, contoh implementasinya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang mendorong diskusi terbuka dan analisis kritis terhadap isu kontemporer dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Misalnya seperti mengkaji bagaimana Islam melihat isu-isu seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Nah, pendekatan kontekstual dan filosofis kritis merupakan dua pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern ini. Nah, pendekatan kontekstual memungkinkan pendidikan Islam adaptasi dengan perkembangan zaman, sementara pendekatan filosofis kritis membantu mengembangkan pemikiran reflektif dan inovatif dalam menghadapi dunia modern sesuai dengan kedua pendekatan ini. Nah, pendekatan Islam dapat lebih relevan dan efektif, mampu memahami generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasi hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, dalam merancang program pendidikan yang mengintegrasi hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam, kita harus memahami bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian kemampuan intelektual semata, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan spiritual. Nah, pendidikan Islam memiliki tujuan mulia untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan konteks ini hakikat manusia dalam Islam dipahami sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah dan mengelola bumi, yaitu khalifah gitu, serta memiliki potensi untuk berkembang dalam dimensi spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dalam hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam harus mencakup berbagai komponen yang berfokus pada pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan moral siswa. Nah, program ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang mulia dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan yang holistik ini diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang seimbang dengan memiliki karakter yang mampu berkontribusi positif dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, pertanyaan yang ke-8 yaitu yang terakhir, yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil?
Nah, berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, jawaban saya adalah dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, filsafat pendidikan Islam dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam mengedepankan prinsip keadilan, yaitu al-adl, kesetaraan, yaitu musawah, dan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan kesempatan yang sama terhadap semua orang, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.